Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab salam segala urusannya dilancari nama Allah, rezekinya tambah, keluarganya barokah. Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya soleh dan solehah. Mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir bisa ngumpulin rezeki hingga berangkat ke Mekah Madinah. Pulang dari Mekah Madinah mudah-mudahan pada bisa bikin rumah, syukur-syukur bisa nambah tanah, syukur-syukur mudah-mudahan insya Allah punya besan Pak Lurah. Amin. Pokoknya mah yang namanya doa itu kan permohonan ya. Mudah-mudahan aja semua yang hadir insya Allah segala hajatnya dikabul sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khitan sunnatun lirrijal wa makramatun linnisa. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, bil khusus sahibul bait, Bapak Yana beserta Ibu Eni yang insya Allah beserta keluarga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Bapak Kadus yang saya hormati, Bapak RW, Bapak RT yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga terkhusus para tamu undangan yang alhamdulillah pada malam ini kita sama-sama hadir. Di samping silaturahim juga mendoakan Ananda Hendar. Mudah-mudahan Anda Allah jadikan anak yang soleh, anak yang senantiasa bakti sama orang tua, bisa nyenengin orang tua, bisa ngangkat derajat orang tua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Ananda kelak nanti dewasa menjadi anak yang punya daripada milik rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya jangan pernah kita bosan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur. Karena dengan kita bersyukur mudah-mudahan rezekinya kita semakin ditambah subur makmur oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan jamaah yang hadir pada malam ini insya Allah berasnya pada banyak terus di rumah. Amin. Pokoknya kalau habis beli lagi. Habis beli lagi. Gak bakal habis. Mudah-mudahan jamaah yang hadir malam ini insya Allah suaminya rezekinya dilancari nama Allah. Biar tiap bulan uang belanjanya para bisa nambah. Yang kemarin 500 mudah-mudahan besok 700. Yang 700.000 bisa jadi 1 juta. Yang kemarin dikasih 50 besok lumayan nambah 55. Amin ya Allah. Yang penting ada kemajuan. Ya lagian istri soleh mah gak usah banyak buntut. Berapapun dikasih suami kita ucapkan alhamdulillah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita bareng-bareng baca sholawat. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat, kita nih semuanya yang hadir hajatnya dikabul sama Allah, amin. Yang punya utang mudah-mudahan insya Allah cepat melunasinya berkat sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang sudah punya kerjaan, bujangan atau gadis yang udah niat mau rumah tangga, mudah-mudahan dapat jodohnya, amin. Yang lagi pada usaha, mudah-mudahan dengan berkah sholawat usahanya dilancarin sehingga dapat keuntungan yang banyak, amin ya robbal. Karena keutamaan sholawat itu di samping kita mendapatkan rahmat, juga kita mendapatkan tambahan pahala, dihapus dosanya, diangkat derajatnya, dikabul doanya. Maka orang yang banyak baca sholawat, anak-anaknya disoleh-solehahkan oleh Allah, amin ya robbal. Ibu pengen gak punya anak soleh? Punya anak soleha? Pengen ya? Ya Allah pengen banget. Karena yang namanya anak soleh-soleha itu subhanallah penyejuk jiwa. Tapi nggak gampang pengen punya anak soleh dan soleha. Harus dididik, dibimbing, dibina dari sejak dini. Makanya ini jamaah rahimakumullah, Bapak Yana melaksanakan daripada tasyakur binikmah ini ngikutin cara Nabi Muhammad. Bukan payana nggak mampu ngundang ya dangdutan, enggak mampu payana. Tapi pengen ngalap barokah, ngundang mubalik dari Indramayu. Bu, dari Indramayu bu, tinggalnya di Rawasapi. Iya sono. Ngalap barokah pengajian, mudah-mudahan Bapak Yana beserta keluarga Allah jadikan keluarganya penuh dengan berkah, amin ya robbal. Sholawatan dulu ya bu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yuk bareng-bareng salat. Salatullah orang baca sholawat itu ibu bapak bisa ngademin hati. Biar kita punya duit, mohon maaf jamaah rahimakumullah 300 juta, asal kita banyak sholawat adem gak bu? Punya duit 300 juta, kalau punya gopay sholawat adem mau panas? Panas, tetap adem. Karena yakin dengan bersolawat membuka pintu rizki dari Allah. Ibu kalau lagi melihat anak kita nih rewel, baca sholawat langsung adem bu. Anak rewel nih nangis dulu, ibu nggak usah pakai lagu-lagu yang mohon maaf nggak ada maknanya. Itu mah kadang kalau anaknya rewel, plang ketuplang tuplang, plang ketuplang tuplang, ya, jadi bocah malah nangis dia cerita. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, kalau anak nangis baca sholat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu bocah walaupun nangis dia jeritan, insya Allah dengan barokah sholawat diem. Bu, bocahnya habis bocahnya diem, bapaknya rewel.
bapaknya gelisah mulu, bulak balik. Bapak diam, saya selawatin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Lah bukan malah diam, Bu. Malah gajak gijik mulu. Iya, habis ibunya nggak ngerti sih. Dari tadi bapaknya pengen dibikinin kopi, maksudnya ke situ. Ini saya ingetin nama ibu-ibu, Bu. Ibu ini ladang pahalanya banyak. Jangan pernah suami mohon maaf pengen ngopi bikin sendiri. Ada nggak di sini? Bapak, kalau bapak pengen bikin kopi, dibikin sendiri apa? Dibikin istri, bikin sendiri apa? Dibikin istri, Pak. Jujur, Pak. Tuh, bikin sendiri. Ya Allah. Ibu pokoknya mah kudu terampil. Bapak nih ada isyarat masuk ke dapur, Bu, ngambil gelas. Ya ibu udah feelingnya udah cerdas nih. Bapak udah pengen kopi, langsung hadirin bikinin kopi. Cuman karena nggak nanya salah. Iya. Kenapa dibikinin kopi? Saya kan pengen teh. Salah juga, nanya dulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bikinin kopi, bikinin teh buat suami. Itu dinilai pahala di sisi Allah dan mendapatkan berkah dari Allah. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kita orang tua nih pasti ngarepin anak-anak kita yang sebagai generasi penerus. Aset buat kita, investasi buat kita. Biar anak-anak kita ini jadi anak yang baik, anak yang soleh. Nggak gampang hadirin. Tadi Pak Kadus ngomong, pengen punya anak soleha, soleha, masukin anak kita ke madrasah. Apa Bu? Madrasah, kalau kata orang dulu madrasah. Madrasah, madu manis, rasanya manis. Biar anak kita dilihatnya manis, nyenengin. Kalau bahasa Qur'annya qurratu ayun, seneng dipandang mata. Karena memang jamaah rahimakumullah, bicara masalah cinta nih ibu-ibu nih jujur sangat sayang banget sama anak. Sayang nggak sama anak ibu? Cinta nggak sama anak? Saking sayangnya, saking cintanya sama anak jamaah rahimakumullah, ibu berangkat ke pasar jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat anak, ingat anak di rumah. Kebetulan anaknya laki-laki. Ibu melihat ada orang jualan pistol-pistolan. Karena ibu melihat anaknya senang sama pistol-pistolan, ibu beliin nggak? Buat siapa? Anak. Ada nggak bapaknya senang mancing, ibu beli pancing? Enggak kan? Karena emang seneng sama anak dibeliin tuh. Anak perempuan senengnya jemaah rahimakumullah pakai yang namanya apa tuh? Bandok. Bener? Iya. Ngeliat bandok, masya Allah, pating kerlip warnanya kuning hijau kayak pelangi. Dia deketin tuh, Bang, mohon maaf, bandok harganya berapa? 15.000. Ada yang 5.000. Ya udah nawar yang 5.000 aja deh. Saking memang sayangnya sama anak ya Bu. Allahu Akbar. Emang jemaah rahimakumullah, mohon maaf kalau ngomong masalah nawar, paling cekatan, paling pintar ibu-ibu. Bener. Bapak-bapak mah polos banget. Iya, mohon maaf jemaah rahimakumullah, bapak-bapak beli sendal harganya 25, dibeli 25. Tapi kalau ibu-ibu harga 25 bisa jadi 12.000. Bener enggak? Makanya cerdas ibu-ibu sama salut. Iya. Jadi jamaah rahimakumullah, ya kalau memang masih bisa dinego ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Dia mungkin bisa jadi udah dapat untung. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saking sayangnya yang namanya orang tua sama anak, rela dibela-belain Bu. Anak udah waktunya minta, "Ma, Bapak saya pengen khitan." Alhamdulillah. Bismillah. Ini jemaah rahimakumullah, puluhan juta ini syukuran seperti ini. Demi siapa? Demi anak. Tapi jangan pernah perhitungan. Diganti rizkinya oleh Allah Subhanahu. Dinilai sedekah Bu.
Khitan itu jamaah rahimakumullah bahasa Arab. Artinya memotong daripada ujung, mohon maaf, emang jorok kalau bahasa fikih. Khitan itu adalah memotong ujung zakar, namanya kulfah. Kudu dipotong jamaah rahimakumullah. Kenapa? Di situ tempat najis. Jadi kalau ada zakar, kulfahnya belum dikhitan, kalau pipis itu masih nyumbat di ujung daripada zakar itu. Makanya kalau sholat enggak sah. Makanya biar praktis ya rahimakumullah, maka ya dikhitan. Ya Bu. Supaya apa? Supaya bersih kalau sholat, supaya diterima sholatnya biar sah. Satu, orang khitan supaya sah ibadahnya. Lalu kenapa anak kita dikhitan? Biar perkembangan tubuhnya lebih cepat. Itu hikmah dari berkhitan. Cepat Bu perkembangan tubuhnya. Lalu yang dikhitan itu jamaah rahimakumullah dari segi medis juga sehat. Makanya mohon maaf, orang khitan itu bukan hanya orang Islam saja. Di luar negeri jamaah rahimakumullah, orang-orang non muslim berbondong-bondong pengen dikhitan. Kenapa? Banyak manfaatnya. Menurut penelitian banyak wanita yang dia punya penyakit kanker rahim disebabkan dia punya pasangan lakinya belum disunat. Makanya mengandung penyakit. Makanya Islam itu mengajarkan begitu pentingnya yang namanya khitan supaya sehat lahir batin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dinilai sedekah. Maka jangan pernah perhitungan buat anak pengen khitan. Karena emang sayangnya kita sama anak yang rahimakumullah seperti itu tuh, gak perhitungan kita. Saking sayangnya sama anak. Ibu makan ingat anak Bu, masya Allah diirit-irit gitu. Ya Bu ya. Ibu beli itu makanan jamaah rahimakumullah di pasar pagi. Beli martabak jamaah rahimakumullah. Itu harganya 15.000. Ibu cuma makan pojoknya doang. Bener nggak? Makan pojok martabak hadirin. Biarin yang enak-enak di tengah mah bumbunya buat siapa? Bener nggak begitu? Ya ibu makan di rumah, subhanallah. Goreng telur jamaah rahimakumullah. Ada sayur, ada nasi, ada sambal, ada lalap. Itu telur dibiarin dipantengin doang. Dalam hati biarin buat anak saya. Ibunya mah makan daun doang tadi sama sambal tutulin dikit. Sama minum hadirin. Saking sayangnya sama anak. Ngerasain begitu nggak Bu? Makanya kita ini mau maaf ya rahimakumullah, yang alhamdulillah jadi anak masih ada orang tua. Yuk kapan lagi kalau nggak sekarang nyayangin orang tua kita? Mumpung masih ada ya Bu. Kalau ada rezeki mah lewat ke orang tua kita beliin sarapan Bu. Itu orang tua kita masih seneng banget. Waalaikumsalam, Nek, nih sarapan nih. Cuman kalau ngasih sarapan tahu diri sama nenek mah yang empuk-empuk. Iya, jangan ngasih sarapan gemblong yang udah keras banget. Nenek sedas ya, jadi yang empuk-empuk gitu kan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu kebanggaan, kebahagiaan kalau kita alhamdulillah Allah takdirkan punya anak. Berarti kita ada yang ngedoain. Lalu bagaimana Pak Haji yang udah rumah tangga 10 tahun belum punya anak? Jangan kecil hati. Tetap kita sabar. Jangan nyindirin suami. 10 tahun sudah aku berumah tangga, tapi belum juga mendapatkan putra. Untuk suaminya cerdas Bu, nggak tersinggung, dia langsung keluar dari kamar. Jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya yang maha kuasa. Kan lumayan pada nyanyi bareng-bareng kan, akhirnya gak ada yang ngambek kan, ya kan?
Masih mending begitu hidup kamu, dibikin happy aja. Saya tuh begitu tuh sama istri saya. Terusin ya, ntar dulu. Jadi jamaah rahimakumullah, pokoknya dibikin happy aja bu. Ya, belum punya anak jangan kecil hati. Banyak caranya biar dapat pahala. Sayangin tuh yang namanya ponakan. Tidak sedikit jamaah rahimakumullah, ada mamang, ada bibi diberangkatin haji sama ponakannya pak. Karena waktu kecilnya kolahinnya. Jadi jangan kecil hati bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang belum punya anak, tetap bangga, tetap ya besar hati. Karena banyak cara Allah membahagiakan kita dengan asbab kita terus menanam kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak udah nyambil aja nggak apa-apa bu. Ada rambutan sambil dimakan aja ibu bapak-bapak mah bebas. Iya, nggak apa. Kalau Pak Ustadz kan ada waktunya. Sebenarnya pengen makan rambutan, cuman kan nggak pantas pisan gitu ceramah sambil ngambil rambutan. Ya nanti tolong pengertian aja lah nanti ya, antara habis ceramah lah gimana caranya gitu ya. Ya Ustadz sih nggak ngarepin, cuman kalau ada ya ngelurusin, kalau nggak ada ya usahain kan gitu ya. Ya namanya juga biasanya saya kalau ceramah tuh biasanya gitu tuh. Biasanya kalau pulang-pulang ada pengertian dari jamaah. Itu di sono. Di sini juga insya Allah ada. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah untungnya malam ini nih nggak ada saingan. Mohon maaf nih ibu bapak jujur nih, kalau ada saingan nih, ada artis nasional datang ke sini nih, bu, ada artis nasional datang ke sini, penyanyi dangdut. Artis nasional yang ada di TV. Udah pokoknya contohnya Saiful Jamil deh. Datang ke sono tuh lagi nyanyi, ada Pak Haji Hamim. Ngelihat Haji Hamim ngaji apakah Saiful Jamil? Saiful Jamil jujur banget. Iya. Allah alhamdulillah. Padahal kalau hitung-hitungan ibu kan pengen cari pahala ya. Kalau pengen cari pahala yang ngaji. Ini ngaji ini gratis bu, nggak bayar, gratis, tapi pahalanya banyak. Tapi kalau ibu jalan-jalan nih, rekreasi, liburan, pakai mobil kudu beli bensin, iya kan, kudu persiapan bekal. Lah kita mengaji di sini gratis. Halo bu, lihat Pak Ustadz kenapa? Halo bu, sampai mana tadi Saiful? Ibu Jamil. Kita gratis nih ngaji, ya nggak bayar kan? Tapi walaupun gratis, masya Allah ujiannya gede. Kalau jalan ke surga tak perlu pakai uang. Kalau jalan neraka itu harus pakai uang. Ibu disautin ya. Kalau jalan ke surga, paham? Bu, oke coba, sebelah sini ya, siap ya. Kalau jalan ke surga itu tak pakai uang. Kalau jalan neraka itu harus pakai uang. Tapi mengapa ke neraka banyak yang suka, tapi anehnya ke surga banyak yang udah. Allahu Akbar. Gratis kita ngaji di sini, masya Allah. Tapi pahalanya luar biasa. Kalau seandainya ibu diperlihatkan pahalanya orang duduk di pengajian nih malam ini, pasti orang ingin ikut juga dengerin pengajian. Karena pahalanya sama dengan sodako 100 ekor kuda. Boro-boro. Orang Idul Kurban aja mohon maaf. Ya kan, korban kambing juga kadang milih yang paling kecil. Enggak, duit mah ada. Giliran mau korban jamaah rahimakumullah, duit punya 5 juta, nyari yang 2 juta, yang kambingnya udah. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau ada rezeki jangan perhitungan buat Allah ya. Nanti diganti rezekinya sama Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah.
Maka yang namanya tadi kembali, anak itu adalah karunia dari Allah. Anak itu penghibur, anak itu penyejuk. Allahu Akbar bu, ibu lagi kurang enak badan nih. Lalu ada anak datang bu, anak ngomong sama kita, mama sakit. Iya. Doain ya nak. Ya mama, ya mama sehat ya mama. Itu udah jadi obat bu, sebelum minum obat udah jadi obat. Karena anak itu subhanallah luar biasa, pelipur lara, penyejuk jiwa. Apalagi melihat anak-anak pada sehat, pagi-pagi pada senyum, subhanallah. Karena sehat itu mohon maaf, harga yang luar biasa, mahalnya nggak bisa dibandingin dengan materi. Makanya termasuk mohon maaf, sakit gigi ini suatu masya Allah yang nggak nyaman bu. Kita dikasih sehat gigi kita, alhamdulillah. Makanya kadang ada tuh, dulu ada nyanyian tuh ya, saya kurang sependapat tuh. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Saya ngerasain sakit gigi bu, gak enak banget. Kata saya, ini lagu apa-apaan ini yang gak nyambung, sakit bu. Sakit gigi mohon maaf, makan apa aja gak enak. Apalagi ada anak lagi teriak-teriak, ikut ya murahimakumullah, senut. Makanya kita gigi sehat, alhamdulillah. Kalau badannya pada sehat, masya Allah, makan apa aja nih nikmat. Tapi kalau sakit gigi mohon maaf, lihat ayam, lihat opor bu, gak bakal enak. Makanya bubur. Makanya sehat, seneng gak? Sehat mahal gak? Lihat pagi-pagi suami senyum, sehat itu tandanya. Ibu senyumin. Ini sehat, karunia dari Allah. Daripada pagi-pagi kita cemberutin suami, cembetut aja suami, nggak taunya sakit gigi. Jadi jangan rahimakumullah, mohon maaf, kalau suami masih senyum, istri masih senyum, itu tandanya anak pagi-pagi subhanallah senyum bayi. Bu, itu bayi itu masya Allah itu ngundang rezeki itu bu. Makanya banyaklah berdoa kita nih, mohon maaf yang masih produktif, banyakin anak. Semakin banyak anak banyak rezeki. Bener bu. Iya. Punya anak coba, ada bayi, banyak yang nganterin macam-macam kan? Emang rezekinya bayi. Nggak punya bayi emang nggak ada kan, di rumah sepi. Giliran ada bayi, makanan numpuk di meja, yang makanin siapa? Emaknya sama bapaknya. Tuh coba, masya Allah rezekinya bayi, nggak punya dosa, ya rahimakumullah, makanan macam-macam, iya kan, lauk macam-macam. Karena bayi itu suci, bayi itu nggak punya kesalahan, nggak punya dosa, maka rezekinya juga tuh dihadirkan sama Allah. Ini sebenarnya simbol pelajaran buat kita. Kalau kita pengen rezekinya gampang, jangan banyakin bikin dosa, banyakin jadi amal yang soleh-soleh terus. Jadi jamaah rahimakumullah, pengen punya anak yang soleh, satu, kitanya orang tuanya kudu soleh dulu, ibunya solehah dulu, amin. Ini kalau saya lihat ibu-ibu yang hadir semuanya solehah semua, amin. Kelihatan bu, wanita yang solehah itu masya Allah wajahnya ceria banget, kelihatan gak pada punya utang, amin. Banyak, gak usah diceritain. Udah pokoknya mani ada doa nih, biar kalau punya hutang cepat lunas. Ada ikutin Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlik an mansiwak. Itu doa sebanyak apapun kata Nabi bakal dilunasi nama Allah. Nih yang punya hutang besok WA Pak Ustadz ya. Ntar Pak Ustadz tulisin. Tapi ada maharnya. Maharnya bawa rambutan 2 karung. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pernah Pak Ustadz mohon maaf punya utang bu. Ya Allah, yang namanya orang punya utang bu, masya Allah. Kadang-kala nih mohon maaf ya, kita nih orang yang utang hafal sama orang suaranya yang punya motor yang ngutangin kita. Kayaknya motornya dia nih mau utang, mau bayar, mau nagih utang kayaknya.
Assalamualaikum, salamnya juga apa? Waalaikum. Lagi utang. Ya terus orang yang punya utang itu jamur tidurnya nggak nyaman, kebayang-bayang. Makanya jamur rahimakumullah usahakan boleh utang tapi jangan banyak. Kelihatan Bu, orang punya utang banyak sama nggak punya utang, iya dari duduknya juga beda. Ini kalau ibu-ibu duduk yang hadir di sini, kayaknya nggak pada punya utang, makanya duduknya anteng Bu. Nih duduknya orang yang punya utang begini Bu. Iya, pusing sih. Iya, dari tadi Bu nggak ada yang begini ya, berarti nggak pada punya utang. Ya, liatin aja ibu-ibu, kalau lihat ada bapak-bapak ibu-ibu yang begini baik, berarti punya utang. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak itu adalah karunia Allah. Didik anak biar soleh-soleha, kitanya sibukin biar jadi soleh, biar ibunya soleha. Ibu soleha itu jemaah rahimakumullah, kata Rasulullah, idza nazarta ilaiha syaratka. Apabila dilihat wajahnya oleh suaminya tadi nyenengin, berarti usahakan ibu-ibu, mohon maaf nih ya, saya nggak bosan-bosan ngingetin ibu-ibu biar disebut ibu wanita soleha, rajinlah pakai make up, berdandan. Ini kayak ibu-ibu ya Allah, malam ini cakep-cakep banget. Amin. Iya kayak 17 tahun. Amin. No anaknya. Benar jemaah rahimakumullah. Apabila dilihat oleh suaminya nyenengin, kenapa? Rajin dandan, bersolek itu perlu. Berdandan perlu, cantik